Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi membuat presentasi pada Microsoft Office PowerPoint. Jika di video sebelumnya materi yang kita pelajari adalah mengenal terlebih dahulu bagaimana cara menyajikan presentasi, maka untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat isi dari presentasi. Silakan kalian buka PowerPoint kalian masing-masing ya. Oke, di sini saya sudah buka. Nah, ini adalah presentasi kita yang kemarin. Nah, di sini kita memulai bagaimana membuat isi dari presentasi. Nah, judul yang saya pilih adalah diagram cara membuat kerajinan. Jadi karena ini adalah sebuah presentasi atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain yang ditunjukkan adalah hasil karya kita, maka setidaknya kita bisa menyajikan sesuatu informasi tentang bagaimana karya itu dibuat. Nah, salah satu jalan untuk menyajikan bagaimana cara karya itu dibuat adalah melalui diagram. Ya. Nah, diagram ini bisa kita manfaatkan ya dengan gambar shape yang ada di sini ya, atau gambar bangun ruang yang ada di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan gambar bangun ruang yang ada di sini menjadi sebuah diagram atau alur proses bagaimana karya itu dibuat. Baik, kita mulai ya. Di sini adalah saya ambil contoh tentang bagaimana cara membuat diagram untuk kerajinan. Nah, jadi mula-mula kita bisa memanfaatkan gambar bangun kotak ya, rectangle, atau yang rounded rectangle, atau yang agak bundar untuk tepiannya, jadi tidak siku. Kalian bisa ambil salah satu. Ambil contoh, saya pilih yang rectangle atau kotak biasa. Setelah kita pilih, kita masuk ke dalam click to add text ini ya. Nah, setelah itu kalian klik kiri mouse kalian, maka gambar kotak akan terbentuk. Oke. Nah, untuk membesarkan atau merubah bentuk dari kotaknya, kalian bisa mengambil dari salah satu sudut yang ada di kotak ini ya. Jadi bisa di kiri atas, bisa di kanan atas, kanan bawah, atau kiri bawah. Kalau saya lebih suka mengambil dari kanan bawah. Pastikan simbolnya berubah seperti ini ya. Jadi gambar panah diagonal. Setelah itu kalian klik kiri pada mouse kalian. Setelah itu kalian tahan sampai berubah tanda plus ya. Setelah itu kalian geser perlahan. Gesernya diagonal ke arah kanan bawah. Nah, seperti ini. Jika dirasa pas, dilepas. Oke, jika sudah, maka hal selanjutnya yang kita buat adalah mengisi tulisan pada kotak yang kita sudah buat dengan cara kita klik kanan, setelah itu pilih edit text. Karena judulnya ini adalah diagram cara membuat kerajinan, maka di sini hal yang pertama kali yang kita lakukan dalam membuat kerajinan harus kita tulis. Misalkan adalah menyiapkan bahan. Kita titik 2. Setelah itu enter, apa saja yang kita siapkan kita harus tulis ya, misalkan lem, kertas, terus gunting misalkan ya, sama misalkan
ballpoint. Nah, bagaimana kalau misalkan ini melewati dari kotak yang kita buat? Nah, caranya seperti tadi, kita harus membesarkan lagi. Ya, jadi pilih yang kanan bawah, tekan, tahan mouse kiri, setelah itu geser. Nah, seperti ini ya. Bisa juga seperti ini. Nah, jadi kalian bisa atur-atur ya. Kalau misalkan mau digeser, nah kalian pastikan bahwa simbolnya menjadi plus ya, plus dengan tanda panah ke 4 penjuru mata angin. Kalau jika ini sudah terbentuk, maka klik dan tahan mouse kiri, setelah itu kalian geser ya. Nah, setelah selesai, kita siapkan tanda panah. Tanda panah ini adalah yang menunjukkan setelah menyiapkan bahan atau setelah langkah pertama, maka langkah selanjutnya kita mau mengerjakan apa lagi atau kita akan melakukan apa lagi ya, makanya kita butuh tanda panah. Nah, kan seperti ini ya. Kalau misalkan dirasa rapi, kita undo aja dulu, tekan lagi. Nah, kita geser. Nah, simbolnya seperti ini ya. Cari yang di panahnya. Setelah itu kita geser perlahan. Kalau misalkan kurang rapi lagi, oke, kita nggak usah memakai tanda panah dulu. Kita siapkan kotak-kotaknya dulu. Oke, langkah kedua misalkan kita tulis seperti biasa ya, klik kanan di teks, kita tuliskan misalkan seperti ini. Oke, jika sudah maka kita siapkan tanda panahnya. Nah, ini kita hubungkan antara kotak tengah dengan kotak tengahnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita bikin lagi. Kita klik kanan, pilih edit text. Kita besarkan lagi. Kita atur lagi biar sama. Nah, ini pastikan kotak ini ya, kotak ini sama kotak yang di sini terhubung. Caranya kita pakai arrow, tekan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan ini slide ini sudah penuh, tapi masih ada langkah yang harus kita tulis, maka kita taruh aja kotaknya ada di bawahnya, di sini. Kita melakukan pengeleman ya. Karena ini kecil, kita besarkan lagi. Kita atur lagi. Setelah itu kita pilih panah.
karena menceng, agak menceng ya, kita luruskan. Nah, pas. Kenapa kok ini ditaruh di bawah? Nah, untuk peletakan kotak itu kita bisa mengatur sesuka hati. Yang pasti adalah tanda panahnya ini yang tidak boleh terbalik. Ya, tanda panah ini yang menunjukkan hubungan setelah melakukan langkah awal, kita melakukan langkah apalagi, dan selanjutnya sampai menjadi sebuah hasil atau sebuah karya. Nah, ini kan pertama kita menyiapkan bahan, berarti langkah awal kita sudah menyiapkan bahan. Dua, kita menggambar pola, berarti itu dia langkah kedua, dan selanjutnya. Oke, nah kita teruskan. Misalkan kita sudah membuat sebuah karya, ini hasilnya ya. Kita bikin hasilnya. Ini adalah besarkan lagi, nah, seperti ini. Jika masih tidak lurus atau menceng, kita bisa membuat lurus ya. Seperti ini. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai diagram sederhana tentang meringkas langkah-langkah yang dalam bentuk tulisan menjadi sebuah gambar diagram. Cukup mudah bukan? Nah, jika kalian ada yang masih bingung atau ada yang kurang jelas, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi.